Selamat datang kembali di Jin dan Jun Channel bersama saya Junaidi dalam seri pembelajaran konsep basis data. Guys, kali ini saya mau bahas secara konsep, secara teori tentang apa itu database agar kita bisa sama-sama memahami hal terpenting dari sebuah database. Saya tidak bicara sebagai dengan teoritis menurut teori tertentu atau menurut pendapat pakar tertentu. Kalau teman-teman mau memahami berdasarkan teori dan pakar tertentu, teman-teman bisa tinggal cari aja di Google, ketik pengertian database, maka teman-teman akan dapatkan ratusan pengertian database atau ratusan pendapat database menurut pakar-pakar tertentu. Tapi yang mau saya jelaskan adalah saya akan memberikan penjelasan pendekatan secara kehidupan sehari-hari bagaimana database itu sebenarnya sudah kita implementasikan. Oke, guys, coba kalian bayangkan ketika kalian berada di rumah, lalu kalian menyaksikan orang tua kita atau orang yang membantu rumah tangga kita sedang menggosok pakaian yang sudah kering dijemur. Betul ya? Oke, pakaian itu kan awalnya bertumpuk di satu tempat, lalu digosok dan dilipat agar rapi. Betul. Nah, kemudian setelah digosok, dilipat, pakaian itu akan ditumpuk, diletakkan, disusun. Betul ya? Betul. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ketika pakaian itu bercampur gitu ya, sebelum digosok tadi ada pakaian ibu, ada pakaian ayah, ada pakaian kakek, pakaian nenek, pakaian adik, pakaian kakak dan sebagainya. Lalu ketika digosok dan dilipat lalu disusun, kalian coba perhatikan, pasti akan menciptakan beberapa tumpukan atau beberapa susunan. Betul ya? Nah, pertanyaannya adalah kenapa pakaian itu ditumpuk? Kenapa pakaian itu disusun beberapa tumpukan? Kok nggak disusun dalam satu tumpukan? Oh, biar nggak tinggi, oke, dibagi beberapa tumpukan. Tetapi tetap saja terdiri beberapa tumpukan. Kalau teman-teman perhatikan, tumpukan pakaian-pakaian itu akan disusun berdasarkan jenisnya atau berdasarkan kepemilikannya. Misalnya, ketika itu pakaian ayah akan ditumpuk di dalam susunan pakaian ayah. Ketika itu pakaian ibu akan disusun di dalam tumpukan pakaian ibu. Demikian juga pakaian kakek, pakaian nenek gitu ya, pakaian adik dan kakak atau pakaian kalian sendiri. Yang pasti kalau kalian perhatikan, pakaian itu akan dikumpulkan berdasarkan kepemilikannya. Betul ya? Nah, lalu nanti pakaian tadi akan diletakkan di sebuah lemari, di mana lemari ini akan terdiri beberapa sekat. Anggaplah lemari ini terdiri sekatnya dari atas ke bawah. Ada 5 sekat, ada sekat paling atas, sekat kelima, sekat keempat, sekat ketiga, kedua, ke-1. Oke. Lalu masing-masing sekat akan diperuntukkan untuk masing-masing kepemilikan pakaian tadi. Pakaian ayah diletakkan di sekat paling atas, yang kelima. Pakaian ibu di sekat kedua. Pakaian kakek di sekat ketiga. Pakaian nenek di sekat keempat. Pakaian kita di sekat kelima, bisa jadi. Nah, lemari tadi terdiri beberapa sekat, di mana setiap sekat-sekat tadi memiliki kelompok kepemilikan masing-masing. Nah, setiap sekat tadi atau setiap laci-laci lemari tadi itu bisa kita sebut sebagai sebuah tabel. Nah, lemari tadi yang menaungi semua laci-laci tadi kita sebut sebagai database itu. Nah, apa maksudnya pakaian tadi dikelompokkan berdasarkan kepemilikannya? Apa tujuannya? Nah, tujuan yang sebenarnya dari itu adalah satu, untuk mempermudah pencarian.
kalau sudah mempermudah. Kedua, mempercepat pencarian. Kalian bayangin, kalau seluruh pakaian tadi ditumpuk jadi satu. Pakaian ayah, pakaian ibu, pakaian kakek, pakaian nenek, dan sebagainya ditumpuk jadi satu. Lalu kita ingin mencari baju tersebut, maka berapa banyak baju harus kita pilih-pilih baru ketemu baju kita. Betul kan? Oke, tetapi dengan dikelompokkan berdasarkan jenisnya tadi, maka otomatis terjadi kemudahan dan kecepatan. Contoh misalnya, sang ayah mau berangkat kerja bilang, "Ibu, pakaian bapak ada di mana?" Gitu kan ya. Nah, si ibu jawab dari kejauhan, "Oh, ada di lemari laci paling atas." Maka si bapak langsung merujuk ke lemari paling atas. Nggak mungkin dia merujuk lemari paling bawah, lemari tengah, karena sudah jelas pakaian beliau ada di lemari di laci paling atas. Nah, dengan demikian itu saja udah menciptakan kemudahan dan menciptakan percepatan pencarian. Nah, itulah tujuan paling dasar sebuah database. Kenapa data-data itu dikelompokkan berdasarkan jenisnya? Kenapa disusun berdasarkan jenisnya? Agar mempermudah pencarian, agar mempercepat pencarian. Itulah database. Ya, tadi saya bilang, bayangkan kalau pakaian itu ditumpuk dalam satu tempat. Berapa lama pakaian itu akan dicari. Tetapi ketika dikelompokkan sesuai tempatnya masing-masing, maka kecepatan, kemudahan itu akan tercipta. Oke. Nah, artinya bahwa konsep paling dasar atau roh paling dasar sebuah database sebenarnya sudah dipraktekkan oleh orang-orang tua kita dulu. Sudah dari dulu, bahkan sampai sekarang dalam kehidupan sehari-hari teman-teman sudah mempraktekkan menggunakan database. Apa contohnya? Misal teman-teman punya handphone dong, punya smartphone, dan di situ teman-teman punya kontak name, daftar kontak, dan teman-teman simpan misalnya nomor kontak 08 bla 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 bla, lalu teman simpan atas nama Junaidi A misalnya, kemudian teman-teman simpan lagi atas nama Budi, teman-teman simpan lagi atas nama Wati, dan sebagainya. Nah, ketika teman-teman melakukan penginputan data kontak tadi lalu menyimpan, berarti teman-teman sudah mempraktekkan sebuah database gitu. Nah, buat apa kontak-kontak itu disimpan gitu? Ya, supaya teman-teman mudah dalam mencari nomor kontak tertentu. Kan teman-teman tinggal buka kontak, ketik namanya atau sebagian namanya, maka keluar kontaknya, tinggal pilih calling. Betul kan? Oke, bayangkan kalau itu tidak ada daftar kontak, teman-teman harus pikirin dalam kepala atau teman-teman harus catat dalam sebuah buku. Oke. Atau ketika teman-teman catat daftar kontak di dalam sebuah buku agenda, itu juga teman-teman sedang mempraktekkan sebuah ilmu paling dasar sebuah database itu. Contoh berikutnya, teman-teman punya laptop, teman-teman punya komputer, lalu teman-teman punya beberapa file. Ada file video, ada file MP3, ada file audio, ada file gambar, ada file dokumen, dan sebagainya lah. Kalau teman-teman melakukan manajemen file dengan baik, pasti teman-teman membuat beberapa folder, betul ya? Beberapa folder di mana setiap folder berisi data-data tertentu. Misalnya folder tugas kuliah, maka semua tugas kuliah akan disimpan ke dalam folder tugas kuliah. Atau folder dokumen surat, maka semua dokumen yang berhubungan dengan surat akan disimpan ke dalam folder dokumen surat. Folder kumpulan film, maka semua film video akan disimpan ke dalam folder video. Folder lagu-lagu, maka semua file audio, ya file lagu, file musik akan teman-teman simpan di dalam folder lagu-lagu. Nah, ketika teman-teman lakukan itu, berarti teman-teman sudah melakukan konsep paling dasar sebuah database. Itu saya sebut roh sebuah basis data. Kenapa semua itu teman-teman lakukan penyimpanan sesuai folder masing-masing?
Coba jawab. Supaya teman-teman mudah dalam mencari file-file tertentu ketika dibutuhkan. Betul kan? Betul. Nah, berarti prinsip dari database paling dasar itu sendiri sudah teman-teman praktekkan sebenarnya. Gitu. Nah, kelompok informasi tadi, kumpulan video, kumpulan lagu, kumpulan dokumen, kumpulan file, kumpulan apalah dan sebagainya dalam masing-masing folder. Setiap folder tadi kita sebut sebuah tabel. Itu. Nah, semua tabel tadi dikelompokkan dalam sebuah drive. Drive tadi kita sebut sebagai database. Berarti database terdiri dari beberapa tabel, di mana tabel merupakan kelompok-kelompok informasi sejenis. Nah, begitu guys. Oke. Apa pakaian tadi? Pakaian tadi, kelompok pakaian bapak, kelompok pakaian ibu, itu adalah sebuah tabel. Tabel pakaian bapak, tabel pakaian ibu, tabel pakaian kakek, tabel pakaian nenek. Nah, itu masing-masing sebuah tabel. Lalu pakaian tadi diletakkan di lemari dengan laci masing-masing. Nah, kumpulan laci-laci tadi di dalam lemari, di mana setiap lacinya adalah sebuah tabel, dan kumpulan laci tadi disebut lemari, dan lemari tadi disebut sebuah database. Kita sebut database lemari pakaian, gitu kan? Gitu. Apalagi guys, kalau teman-teman pernah melakukan pengelompokan buku lah, teman-teman pernah SMP atau SMA, buku-buku tadi teman-teman kelompokkan sesuai hari, gitu misalnya, buku-buku khusus hari Senin, buku-buku khusus hari Selasa, hari Rabu. Nah, itu tujuannya apa? Agar teman-teman mudah dalam melakukan pencarian buku untuk hari Senin, buku untuk hari Selasa. Nah, itu juga masing-masing kelompok buku tadi adalah sebuah tabel, lalu lemari buku tadi sebuah database. Apalagi teman-teman ketika masuk ke dalam supermarket atau minimarket lah, teman-teman ingin mencari sesuatu. Ketika teman-teman masuk ke dalam sebuah minimarket, teman-teman akan dihadapi pada berbagai rak, di mana rak tadi akan berisi sesuai jenis-jenis barangnya. Ada rak khusus minuman, ada rak khusus makanan ringan, ada rak khusus perlengkapan mandi, ada rak khusus perlengkapan cuci, deterjen dan sebagainya. Betul ya? Betul. Oke, ketika teman-teman mau mencari minuman, maka pastilah teman-teman langsung merujuk ke rak di mana minuman itu diletakkan. Betul ya? Oke. Nah, masing-masing rak tadi bisa kita anggap sebuah tabel, dan seluruh rak tadi kita anggap sebuah database. Itu. Ruangan itu kita anggap sebuah database. Kenapa dilakukan pengelompokan itu? Supaya teman-teman bisa cepat, bisa mudah dalam mencari sesuatu. Betul kan? Betul. Bayangkan kalau teman-teman mau cari minuman, tetapi barangnya disusun tanpa aturan. Minuman, deterjen, makanan ringan, perlengkapan mandi, nyampur men. Gampang atau susah nyari barangnya? Susah men. Tetapi ketika teman-teman nanya, Mbak permisi, saya mau cari minuman, ada di mana ya? Oh, ada di rak paling ujung Pak. Begitu kan? Nah, itulah database gitu. Ketika sang bapak ingin mengambil pakaiannya, tanya sama ibu, ibu pakaian bapak ada di mana? Ada di lemari laci paling atas. Nah, itulah database gitu. Ada pengalamatan. Oke, paham ya? Atau teman-teman masuk ke sebuah perpustakaan, masuk perpustakaan kan banyak buku tuh guys, banyak lemari-lemari, banyak tempat-tempat rak buku, betul ya? Apa yang teman-teman lakukan ketika teman-teman ingin mencari buku sesuatu? Oke, teman-teman akan tanya pada petugas, saya mau nyari buku tentang politik, ada di mana? Oh, ada di rak paling ujung Pak, sebelah kanan. Nah, itu. Atau teman-teman baca di atas setiap rak ada tulisan novel, cerpen, politik, agama, dan sebagainya lah gitu ya. Dengan bantuan tulisan itu saja teman-teman sudah terbantu. Artinya kalau teman-teman nyari buku terkait
terkait dengan politik, maka teman-teman akan langsung merujuk ke rak buku politik. Nah, masing-masing kategori tadi bisa kita sebut sebagai sebuah tabel, lalu kumpulan dari semua rak buku tadi adalah sebuah database. Betul. Oke, banyak contoh yang lain guys, yang sebenarnya tanpa sadar kita sudah mempraktekkan prinsip paling dasar sebuah database atau ilmu paling dasar sebuah database. Bukan hanya kita, bahkan oleh orang-orang kita terdahulu, tujuan dari database itu sudah dipraktekkan oleh mereka. Jadi ya udah, apa susahnya teman-teman belajar sebuah database? Karena database tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Kalau kita membangun sistem, maka database tidak pernah lepas dari sebuah sistem. Ketika kita membangun sistem, tidak pernah lepas dari sebuah database. Bicara sistem yang baik, gitu ya. Oke, jadi mau nggak mau, ilmu database harus teman-teman kuasai dengan baik, dengan matang. Itulah alasan saya kenapa saya bahas materi database ini secara konseptual, secara sederhana. Saya tidak bahas secara teori, tetapi saya melakukan pendekatan memahami database dari kehidupan dan lingkungan kita sehari-hari. Terima kasih. Saksikan video saya selanjutnya yang akan membahas database secara spesifik. Kalau teman-teman mau tahu bagaimana menciptakan database dari tahapan analisa data, analisa dokumen hingga terciptanya sebuah database, teman-teman bisa tonton 5 video saya sebelumnya. Dan kalau mau memahami lebih lanjut tentang database secara mendalam, tonton video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Jin dan Jun Channel mohon pamit.